Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia di malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, berkesempatan dan diberi waktu luang untuk kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, yang keduanya merupakan bekal terbaik seorang hamba ketika dia berpulang kembali menghadap kepada Sang Pencipta. Kedua bekal itu harus kita pastikan mencukupi kebutuhan perjalanan yang demikian panjang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kedua langkah kaki kita untuk menuju surganya kelak, sebagaimana kita percaya dan yakin dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agamanya, maka dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan langkahnya menuju surga. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi kita yang mulia salawatullahi wassalamuhu alaih, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seringkali ketika kita berada di satu titik yang begitu nadir, ketika sakit menahun tidak kunjung sembuh, ketika harapan demikian tinggi tapi kesempatan begitu kecil, seringkali seseorang di situ terucap janji, ya Allah kalau seandainya sembuh, ya Allah kalau anak saya sembuh, penyakit saya sembuh, saya akan lakukan ini dan itu. Kalau seandainya misal harapan saya terwujud, saya akan lakukan ini dan itu. Itulah yang akan menjadi poin bahasan kita di malam hari ini, yaitu bernazar. Kita seolah mengikat di leher kita janji yang Allah nggak pernah menuntutnya. Seolah kita mengikat leher kita dengan janji, membebani pundak kita dengan sesuatu yang Allah tidak pernah membebaninya, ikhwatal iman. Disitulah kemudian seseorang berada pada dua persimpangan
apakah perkara itu menandakan ketinggian dan kekuatan iman, atau bahkan justru menandakan ya transaksi, atau bagaimana seorang transaksional hamba kepada Rabb-Nya. Ya. Kalau seandainya Allah mewujudkan harapannya, barulah dia melakukan ketaatan kepadanya. Diikat dengan janji bahkan. Ya. Jadi ketika seseorang masuk dalam perkara nazar, seolah berada di antara persimpangan, rasa seolah-olah kuat imannya, karena dia melakukan ketaatan. Tapi di simpang yang lain, ya justru menandakan kebakhilan dan kekikiran dirinya. Kalau hendak melakukan ketaatan, kenapa diikat dengan syarat tertentu? Saya mau melakukan kebaikan ini dan itu, kalau terwujud harapan hidupnya sembuh dari penyakit yang menahun menderita. Demikian para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berbicara tentang nazar, sebagian keterangan baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit kita flashback kembali ke belakang agar pemahaman kita tentang nazar komplit. Jadi nazar tidak mutlak dianggap sebuah ketaatan, tergantung, dan juga tidak mutlak dianggap sebagai bentuk kekikiran atau kebakhilan, tergantung. Karena nazar dibagi menjadi dua. Ada nazar mutlak dan nazar muqayyad. Nazarnya mutlak begitu saja. Seseorang bernazar, saya berjanji, saya bernazar ya Allah untuk melakukan ibadah haji. Udah, itu namanya nazar mutlak. Ibadah yang dia wajibkan atas dirinya itu tidak terkait dengan apapun kepentingan yang diinginkannya. Meskipun hal ini sekali lagi jarang dilakukan oleh kebanyakan orang. Biasanya orang nazar yang dilakukan adalah nazar muqayyad. Nazar yang dia ikat dengan keinginan dan keuntungan duniawi. Ya Allah, saya akan sedekah sekian juta rupiah kalau misal anak saya tahun ini diterima di PTN favorit misal. Itulah nazar bentuk yang umum dilakukan saat ini. Yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Adapun nazar mutlak, ya Allah, saya bernazar kepadamu ya Allah, saya akan bersedekah sekian anak yatim misalkan. Itu nazar mutlak dan itu ibadah. Dan Allah memujinya di dalam Al-Quran. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya memuji orang-orang yang menunaikan nazarnya, yang dilakukan tanpa dikaitkan dengan keinginan tertentu, ya, yang disebut dengan nazar mutlak. Adapun yang dicela dalam agama adalah nazar muqayyad, Bapak Ibu. Nazar yang dikaitkan dengan kepentingan dan keinginan tertentu yang bersifat duniawi. Ya, saya akan melakukan sedekah sekian juta rupiah kalau sakit yang sudah menahun ini sembuh. Tapi kalau nggak sembuh, ya nggak jadi sedekah. Kan saya sedekah kalau sembuh aja, ya Allah. Ya kalau tidak disembuhkan saya enggak. Gitu. Ini yang disebut dengan nazar muqayyad. Inilah yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bernazar itu tidak merubah apa-apa dari takdir sedikit pun. Sebagian orang mengira dengan dia bernazar akan sedikit merubah takdirnya. Yang ditakdirkan sakit menahun berubah
dengan nazarnya dia jadi sembuh. Sebagian orang mengira demikian. Sehingga mereka melakukan nazar. Dan Nabi telah membantahnya bahwa nazar tidak merubah sedikit pun takdir yang Allah sudah tetapkan. Sedikit pun gak merubah. Ya. Dan kata hadis Nabi yang lain disebutkan bahwa tidaklah seseorang melakukan nazar kecuali dari orang yang pelit. Perhitungan ingin melakukan ketaatan. Padahal kebaikan yang Allah berikan, Allah tidak pernah perhitungan. Kebaikan-kebaikan yang Allah berikan itu enggak ada hitung-hitungannya. Tapi begitulah manusia ketika hendak melakukan ketaatan, begitu perhitungan. Ketaatan akan dikerjakan jika ada keuntungan. Jika ada timbal baliknya. Terlebih timbal baliknya bersifat duniawi. Ketaatannya bersifat ukhrawi. Sehingga tidak sebanding antara apa yang akan dikerjakan dengan imbalan. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itulah sekilas tentang nazar. Jadi memahami bab nazar ya berawal dari pembagian nazar itu sendiri. Ada nazar mutlak dan ada nazar muqayyad. Kapan nazar itu dipuji dan kapan juga nazar itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin, kita masuk pada pembahasan terakhir yang kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Terdapat pembahasan man nazara salata fi baitil maqdis ajza'ahu salatu fil masjidil haram. Bab barang siapa pernah bernazar ingin mendirikan salat di Baitul Maqdis, apalagi sekarang Baitul Maqdis infonya ditutup Pak ya, sama aparat dari Israel. Beberapa waktu yang lalu akses ke masjid ya Baitul Maqdis itu ditutup aksesnya. Ada pembahasan barang siapa yang bernazar salat di Baitul Maqdis karena situasi dan kondisi saat ini tidak kondusif, itu boleh digantikan dengan salatnya di Masjidil Haram yang saat ini relatif ya, saat ini memang kondisinya kondusif di Masjidil Haram. Ya. Sampai saat ini enggak ada masalah seseorang mengakses Masjidil Haram, bebas. Ya. Aman, tidak ada ancaman apapun. Tapi Baitul Maqdis keadaannya Pak, ya, terkadang aman, terkadang enggak, sangat dinamis dan begitu cepat perubahannya. Sebelumnya dibolehkan mengakses Baitul Maqdis, sekarang dilarang atau bahkan dibatasi dengan sangat ketat. Ada seseorang mungkin pernah bernazar, kalau sholat di Masjidil Haram mungkin dianggap tidak begitu menantang Pak, karena mudah diakses Masjidil Haram. Yang penting nggak ada perang yang ya mengakibatkan tertutup semua akses. Masjidil Haram terbuka lebar. Ya. Mungkin dia berkesempatan juga umroh dengan mudah beberapa kali mungkin dalam setahun. Dia ingin sesuatu yang lebih sensasi, sesuatu yang lebih menantang. Nazar yang secara tidak langsung mendorong dirinya bisa ziarah ke Baitul Maqdis. Misal, ya, ada satu hajat misalkan, dia bernazar dengan hajat itu, bahwa dia bernazar untuk Allah karena memang nazar tidak ditujukan kecuali kepada Allah. Sebab nazar adalah ibadah Bapak Ibu. Sehingga nazar tidak ditujukan kecuali hanya kepada Allah saja. Adapun dahulu orang-orang musyrikin jahiliyah bernazar kepada berhala-berhala mereka Bapak Ibu. Mereka bernazar bukan kepada Allah tapi bernazar kepada berhalanya. Ya. Karena nazar adalah ibadah maka tidak ditujukan nazar kecuali hanya kepada Allah. Dia bernazar, saya bernazar
ingin sholat di Baitul Maqdis misalkan. Sesuatu yang awalnya tidak wajib untuk dia kerjakan, begitu bernazar, dia membebani dirinya dengan kewajiban yang awalnya tidak wajib. Ketika bernazar jadi wajib. Kan kita nggak wajib sholat di Baitul Maqdis, apalagi dengan situasi saat ini. Tapi karena dia bernazar, ia membebani dirinya dengan sesuatu yang Allah tidak pernah membebani hambanya. Mewajibkan sesuatu, Allah tidak pernah mewajibkannya. Nah, ketika situasi saat ini tidak kondusif, dia boleh secara hukum mengganti nazarnya sholat di Baitul Maqdis dengan dia sholat di Masjidil Haram. Umrah relatif lebih mudah ketimbang ziarah ke Baitul Maqdis. Begitulah pernah terjadi, disebut dalam sebuah riwayat an Jabir bin Abdullah anna rajulan qama yaumal fath. Ada seorang laki-laki, diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, pernah dia mengatakan pada hari pembebasan kota Makkah, ya Rasulullah, inni nazartu in fatahallahu alaika Makkata an usalliya fi Baitul Maqdis raka'atain. Dia bernazar pada hari pembebasan kota Makkah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya bernazar kalau seandainya hari ini Allah menangkan kaum muslimin dan terbuka kota Makkah. Kota Makkah kan ditutup oleh musyrikin. Allah membuka kota Makkah bagi kaum muslimin, saya bernazar sholat 2 rakaat di Baitul Maqdis. Saya bernazar sholat 2 rakaat di Baitul Maqdis. Dan hari itu Allah buka kota Makkah. Kota Makkah berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Apa kata Nabi SAW? Sholli hahuna, bagimu cukup sholat di Masjidil Haram. Entah kesempatan ada apa enggak, antum kan enggak tahu. Baitul Maqdis ribuan kilo dari Makkah, Pak. Biaya besar, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Kata Nabi SAW, sholli hahuna. Kata Nabi, cukuplah bagimu sholat di sini Masjidil Haram. Karena kedudukan Masjidil Haram tentu di atas Baitul Maqdis. Maka dengan sholat 2 rakaat di Masjidil Haram mencukupi nazarnya 2 rakaat sholat di Baitul Maqdis. Summa a'ada alaih. Bahkan Nabi ngomong gak cukup sekali, Pak. Nabi bahkan mengulanginya. Faqala sholli hahuna, 3 kali bahkan Nabi mengulangi. Faqala sya'nuka idzan. Maka sahabat tadi mengatakan, ya sudah, jika itu yang Anda kehendaki ya Rasulullah. Tentu penegasan dari Nabi 3 kali sholat di Masjidil Haram, hal demikian menandakan, Nabi mengulangi 3 kali, menandakan betapa sholat di Masjidil Haram mencukupi sholatnya seseorang ketika bernazar di masjid daripada selainnya. Dari permasalahan itu ada cabang masalah lainnya. Bagaimana jika seseorang melakukan perjalanan syaddur rihal ila ghairil masjidil haram awil masjidin nabawi awil masjidil aqsa fala yajuzul wafa bihi li'annahu nadhra ma'siyah. Tapi bagaimana kasusnya jika seseorang bernazar ingin sholat 2 rakaat di sebuah masjid selain dari 3 Masjidil Haram. Sholat di masjid selain 3 masjid, ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. 3 masjid suci. Yang mengakibatkan dia harus melakukan perjalanan, misal saya bernazar sholat 2 rakaat di Masjid Kubah Emas Depok. Orang Surabaya, Pak, dari Jawa Timur.
Saya bernazar, ya Allah, sholat 2 rakaat di Masjid Kubah Emas di kota Depok. Kalau tadi jelas, sahabat tadi, dia bernazar, tapi sholat 2 rakaatnya di di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Masjid yang dibolehkan kita sampai melakukan perjalanan jauh untuk diziarahi. Dan Nabi SAW membatasi, hanya boleh pada 3 masjid saja seseorang sampai melakukan perjalanan untuk sekedar dikunjungi, Pak. Hanya 3 masjid. Masjidil Haram untuk kita ziarahi sampai kita melakukan perjalanan ribuan kilometer. Masjid Nabawi boleh kita kunjungi sampai kita melakukan perjalanan safar demikian jauhnya. Kemudian Masjidil Aqsa kita lakukan perjalanan yang demikian sulit untuk dikunjungi. Nabi membatasi hanya ada pada 3 masjid boleh kita melakukan perjalanan. Adapun selain daripada 3 masjid nggak boleh, kan? Nabi melarangnya, Pak. Nabi melarangnya. Ya. Yang kita melakukan perjalanan khusus untuk mengunjungi ziarah masjid tersebut, Nabi larang, Pak. Nggak boleh. La tusyaddur rihal, ya, illa salasati masajid. Kata Nabi, nggak boleh melakukan perjalanan safar, rihal, hanya sekedar menziarahi masjid kecuali 3 masjid saja. Orang Surabaya, secara khusus dia ingin datang ke kota Depok untuk ziarah, ingin tahu, melihat bagaimana Masjid Kubah Emas. Secara hukum dilarang, Pak. Tapi kalau misalkan dia orang Surabaya, sedang ada urusan, apakah silaturahim, orang tuanya tinggal di kota Depok, atau mungkin ada perjalanan dinas di kota Depok, ada urusan dagang di kota Depok, tempat tinggal dia menginap atau tempat orang tua yang dia kunjungi sebelahan sama Masjid Kubah Emas, boleh nggak dia ke masjid? Wajib ke masjid. Azan sudah berkumandang kok. Ya, azan sudah berkumandang. Dan bukan tujuan dia datang ke kota Depok untuk menziarahi atau ingin tahu untuk melihat sholat di Masjid Kubah Emas. Bukan Kubah Emas tujuan dia. Tapi karena dia sudah di kota Depok, dekat lagi. Azannya terdengar. Ya dia sholat 5 waktu di masjid tersebut misal. Enggak ada masalah. Tapi jika perjalanannya dilakukan dalam rangka menziarahi masjid tersebut, ini yang terkena larangan dari Nabi SAW. Nah, kaitannya dengan nazar. Bagaimana jika seseorang bernazar sholat 2 rakaat di sebuah masjid, harus melakukan perjalanan rihal safar, apakah dibolehkan? Para ulama menjawab, bernazar seperti ini enggak boleh hukumnya. Enggak boleh ditunaikan. Sebab dia masuk dalam kategori nazar maksiat, Bapak Ibu. Karena dia bernazar sholat di sebuah masjid, namun dia sampai melakukan perjalanan safar atau rihal hanya untuk datang ke masjid tersebut menunaikan nazarnya, maka hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Sebab masuk dalam kategori nazar maksiat. Dia harus batalkan nazarnya, tapi wajib atasnya membayar kafarat, tebusan. Dia batalkan nazarnya, tapi dia wajib bayar tebusan. Yang disebut dengan kafaratul yamin, tebusan orang yang bersumpah tapi tidak menunaikan sumpahnya. Dia kena tebusan itu. Ya. Seperti yang sudah kita bahas. Ya. Kemudian nadrul lijaj au nadrul ghadab. Berikutnya ada jenis nazar yang tidak dia ucapkan
kecuali ketika dia sedang merasa marah, Pak. Nazar itu terucap ketika dia dalam keadaan marah, dalam keadaan amarah. Apakah nazar untuk melakukan sesuatu atau nazar untuk meninggalkan sesuatu? Ini gimana bentuknya? Ya, nazar itu spontan, terucap, Pak. Sekali lagi ada beberapa bentuk nazar yang memang bagi orang-orang Arab, gaya bahasa, gaya komunikasi mereka memang seperti ini, Pak. Kalau kita lihat gaya komunikasi masyarakat Indonesia, ya secara umum mereka lebih hati-hati bernazar, Pak. Ya, lebih berhati-hati bernazar. Tapi kalau gaya komunikasi orang-orang Arab, itu memang mudah sekali mereka bernazar, Pak. Gaya komunikasinya mendorong mereka untuk bernazar. Jika menginginkan sesuatu, spontan aja nih bernazar. Gaya komunikasinya memang begitu. Berbeda dengan masyarakat kita, yang cenderung lebih berhati-hati ketika dia bernazar. Dia bernazar untuk hal-hal yang bersifat baginya urusan besar. Sakit yang menahun tidak kunjung sembuh. Harapan besar yang diinginkan terwujud. Itu biasanya orang-orang kita bernazar pada saat kondisi seperti itu. Tapi kalau orang-orang Arab itu enteng aja dia bernazar, enteng sekali dia bersumpah. Ya. Kalau kita enggak demikian. Sehingga ada salah satu bentuk nazar yaitu nazrul lijad atau nazrul ghadab. Nazar yang diucapkan oleh seseorang dalam keadaan marah. Makanya kita agak bingung, emang ada ya memang jarang, Pak, di kita. Kalau kita bicara tentang kita, masyarakat Indonesia, jarang dia bernazar dalam keadaan marah. Enggak umum lah. Tapi kita bahas wal muradu bihi an-nazrul ladzi yuradu bihi al-imtina min amrin awil hasu ala fi'lih, yaitu nazar yang dilakukan dalam rangka untuk meninggalkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Nazar itu tidak dilakukan atas dasar takorrub. Ya karena marah aja. Nazarnya karena spontan begitu saja. Cenderung kalau orang-orang kita bernazar itu kan ada unsur takorub kepada Allah. Ada unsur mendekatkan diri kepada Allah. Secara umum nih, nazar-nazar yang kita ucapkan, nazar-nazar yang kita lakukan, cenderung secara umum ada unsur takorubnya kepada Allah. Ada unsur mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Ingin melakukan puasa, ingin melaksanakan ibadah umroh, ingin melaksanakan ibadah haji, itu nazar yang umum kita lakukan, ada unsur ibadahnya. Ini enggak. Nazar ini spontan, ya. Dia katakan untuk tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu, enggak ada unsur takorubnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'ayyakula in fa'altu kadza falillahi alayyal hajj aw sadaqa aw shaum wa nahwu dzalik. Di antara bentuk contohnya adalah ini dalam keadaan marah nih, Pak. Kalau seandainya saya lakukan, misal kalau seandainya saya memberhentikan si fulan misalkan dari pekerjaannya, maka wajib bagi saya sedekah, Pak. Dia lakukan sedekah seolah terkesan ketaatan, kebaikan, takorub. Tapi dia lakukan spontan begitu saja, nggak ada niat takorub sama sekali.
Jadi dia mengucapkan nazarnya fokus kepada apa yang dia lakukan dan apa yang dia tinggalkan. Wa hadza yakhruju makhrajal yamin. Li'anna an-nadhira huna lam yurid al-qurbah. Maka nazar yang seperti ini tergolong nazar yang tidak terkait dengan sumpah yamin, Bapak Ibu. Nazar yang bukan termasuk nazar sumpah. Sebab dalam bentuk nazar seperti ini tidak diinginkan di baliknya bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena hakikatnya apa yang dinilai, dilihat dari seseorang, makna apa yang diucapkan, bukan sekedar ucapannya, tapi yang dihitung dari seseorang makna apa yang diucapkan, bukan sekedar sesuatu yang terucap. Maka nazar dalam keadaan marah tidak dianggap sebagai bentuk sumpah. Dia hanya ucapan spontanitas begitu saja, ya, yang diucapkan ketika dalam keadaan marah saja. Berbeda dengan sumpah. Sumpah dilakukan karena ada sesuatu yang dianggap baginya besar untuk dirinya, Pak. Barulah seseorang bersumpah. Ya. Wa hadza maqsuduhul haddu ala fi'lin awil man'i minhu. Jadi maksud yang dilakukan orang ini sebatas motivasi dia untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Dan bentuk yang seperti ini nggak ada kewajiban sama sekali dia menunaikan nazarnya, karena memang dianggap bukan sebagai sumpah. Karena nazar masuk dalam kategori sumpah, sehingga nazar yang sudah diucapkan wajib untuk ditunaikan. Nazar yang dilakukan hanya karena spontanitas dalam keadaan emosi dan marah, tidak ada maksud lain dari ucapannya kecuali ingin melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, maka tidak termasuk bentuk sumpah yang wajib untuk ditunaikan. Allahu a'lamu bishawab. Kita azan terlebih dahulu.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para hadirin, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terakhir kita akan tutup dengan satu permasalahan, idza nadzara qurbatan wa huwa kafirun summa aslam. Apabila seseorang bernazar dalam keadaan dulu dia kafir, belum sempat mu'alaf. Dahulu dia bernazar dalam keadaan kafir, bukan muslim. Kemudian dia masuk Islam setelahnya. Bagaimana status nazarnya? Masih aktif atau sudah non-aktif? Di situ masalahnya. Ya karena memang dia orang yang hidup di tengah komunitas kaum muslimin. Lingkungan keluarganya mungkin mayoritas Islam keluarganya. Lingkungan kerjanya, lingkungan masyarakatnya, lingkungan persahabatan, pertemanannya bersama dengan orang-orang Islam, sehingga seringkali orang seperti ini terbawa-bawa, Pak. Padahal dia non-muslim tuh. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, spontan aja, alhamdulillah. Kan banyak Pak orang-orang non-muslim yang hari ini, wabil khusus di tengah masyarakat kita ya. Ucapan-ucapan seperti itu, ya begitu saja mereka ucapkan. Ya. Melihat sesuatu yang menakjubkan, Masya Allah, padahal dia kafir. Ya. Sesuatu yang misalkan, ya, mengejutkan dirinya, terkadang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan-ucapan kaum muslimin yang buat dia terbiasa dia ucapkan karena dia berada di tengah lingkungan komunitas mayoritas kaum muslimin. Ini sering kita temukan orang seperti itu. Sehingga tidaklah heran kalau terkadang dia melakukan sebagian apa yang dilakukan kaum muslimin. Salah satunya nazar. Bagaimana dengan hukum nazar seseorang yang dia ucapkan dahulu dalam keadaan kafir, kemudian dia mu'alaf masuk Islam, masih aktif atau sudah non-aktif? Masih wajib dia tunaikan setelah masuk Islam? Apakah nazarnya yang diucapkan saat kafir itu jangan-jangan tidak sah? Di sini para ulama memiliki dua pandangan. Pendapat yang pertama menyebutkan tetap wajib ditunaikan. Tetap wajib ditunaikan. Selama nazarnya tidak ada unsur kemaksiatan di dalamnya secara zahir, wajib ditunaikan. Apa dalilnya? Seperti nazarnya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, di masa jahiliyah dulu saya pernah bernazar iktikaf semalam di Masjidil Haram. Nazar iktikaf semalam di Masjidil Haram. Ya. Nazarnya nazar ibadah, Pak, mutlak. Tidak ada kepentingan apapun yang melandasi nazarnya, enggak ada. Dia pengen itikaf aja di Masjidil Haram, mutlak. Ya. Maka setelah dia masuk Islam, dia ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, di masa jahiliyah dulu, ini setelah masuk Islam Pak, setelah mu'alaf nih. Dulu di masa jahiliyah saya bernazar iktikaf semalam saja di Masjidil Haram. Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, fa'aufi binadrik, kamu wajib tunaikan wahai Umar. Itikaflah. Jadi meskipun diucapkan nazar itu di saat dia masih jahiliyah kafir, tapi nazar itu masih aktif Pak. Meski dia sudah masuk Islam toh. Ya. Mungkin jika kita dapatkan seseorang seperti ini kasusnya Pak ya. Atau mungkin dahulu ya di antara kita ada yang mu'alaf nih. Oh iya, diingat-ingat ada pernah sekali dia bernazar. Sekarang sudah muslim. Bukan mu'alaf lagi sebetulnya, kokoh sudah imannya.
Mu'allaf ini kan orang yang baru masuk Islam dan keimanannya masih labil, Pak, belum stabil. Terkadang salah penggunaan istilah, Pak, ya. Dan salahnya salah kaprah. Ada orang usia 60 tahun, padahal dulu dia mu'allaf ikut sama orang tua ketika dia masih kelas 3 SD, Pak. Tapi dia bilang, saya alhamdulillah mu'allaf. Bukan, Pak, itu udah puluhan tahun Islamnya. Bukan mu'allaf lagi. Dulu masuk Islam umur berapa, Pak? Kelas 3 SD. Sekarang umur berapa? 60 tahun. Ya bukan mu'allaf lagi, Pak, itu muslim. Ya. Stabil sudah. Ya. Ibadahnya Masya Allah. Itu muslim, bukan mu'allaf lagi, Pak. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam, kemudian masih labil, Pak, keislamannya. Keinginan masuk Islam, tapi dia berat menghadapi tekanan keluarganya, bimbang di situ dia. Labil keimanannya. Itulah yang dikatakan mu'allaf, Pak. Tapi itu tadi penggunaan istilah yang salahnya kaprah. Salahnya kaprah. Ya, asal dulunya kafir, kemudian kalau demikian standar mu'allaf, semua sahabat mu'allaf, Pak. Apakah pernah dikatakan Umar mu'allaf, Abu Bakar radhiyallahu anhu mu'allaf? Kan enggak ada istilah Abu Bakar mu'allaf, Pak. Enggak ada istilah Umar radhiyallahu anhu mu'allaf. Ya dia udah Islam, sudah muslim. Kita enggak pernah gunakan istilah itu untuk Abu Bakar dan Umar. Malah Abu Bakar dan Umar masuk Islamnya udah dewasa. Ini masuk Islamnya dari kelas 3 SD, sekarang umur 60 tahun, masih bilang dirinya mu'allaf. Ya. Itu penggunaan salah satu istilah yang salah kaprah. Karena kalau dia ya menyatakan dirinya mu'allaf, apakah dia berhak mendapatkan zakat? Kan enggak, Pak. Mu'allaf ini kan salah satu dari 8 asnaf zakat. Maka penggunaan istilah yang salah, ini konsekuensinya kemana-mana nanti. Kalau dia dikatakan mu'allaf, berarti dia berhak dong zakat mal. Kan hakikatnya tidak. Dia masuk Islamnya dari kelas 3 SD, dan menjalani keislamannya dengan sangat baik sampai usia 60 tahun, bukan lagi mu'allaf. Nah, ini terkadang kesalahan-kesalahan penggunaan istilah yang kita tidak kira dampaknya besar, Pak. Ya, terhadap hukum besar. Nah, kasusnya Umar radhiyallahu an, ketika dia sudah masuk Islam, Nabi perintahkan dia tetap engkau tunaikan nazarmu saat jahiliyah. Maka ditunaikan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Pendapat yang kedua mengatakan nazar yang diucapkan orang kafir pada masa kekafirannya tidak mengikat sama sekali. La yalzamuhul wafa idza aslam, apabila dia masuk Islam secara hukum tidak wajib dia tunaikan. Tidak wajib dia tunaikan. Ya. Dan ini pendapatnya jumhurul ulama, akan tetapi zahir yang rajih, apabila seseorang sudah masuk Islam, tetap dia wajib tunaikan nazarnya, dengan catatan, dengan syarat nazarnya adalah ketaatan, bukan kemaksiatan. Nazarnya ketaatan. Seperti yang dilakukan Umar. Kan melakukan iktikaf ketaatan, Pak. Begitu dia masuk Islam, Nabi tetap perintahkan tunaikan. Karena memang nazarnya adalah ketaatan, yaitu iktikaf. Apabila ada orang kafir misalkan nazar. Ya. Kalau anak saya sembuh dari penyakit menahunnya nih, kalau sembuh dia bilang saat kafir. Saya bernazar mau buka klub malam di setiap kota besar. Mau buka klub malam, Pak. Di setiap kota besar. Begitu masuk Islam, dia teringat dengan nazarnya. Saya dulu pernah bernazar ingin buka di setiap kota-kota besar Indonesia klub malam, tempat hiburan.
Ini kira-kira masih harus saya tunaikan nggak nih? Gitu masuk Islam. Karena nazarnya berbau maksiat, maka hukumnya tidak boleh ditunaikan. Ya. Karena berbau maksiat, maka tidak boleh ditunaikan dan dia membayar kafaratnya. Ya, membayar kafarat. Tapi jika nazarnya di situ ada unsur ketaatan, maka dia wajib menunaikannya. Allahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.